Temon itu nggak tahu bapaknya itu yang mana gitu loh. Akhirnya ya dia selalu orang lagi perang dia ngelusup-ngelusup nyari nya. Terus dan si Temon itu mempunyai cita-cita yang tinggi yaitu jadi pilot. Tetap waktu jadi pilot pun dia mencarinya Pak. Itu seorang anak kecil yang memperjuangkan Indonesia. Ingat nggak tingkahnya di film itu? Ya itu amat lugu sekali, lucu tuh. Seperti Musab Ingus itu. Ya. Gimana Pak? Dengar Temon nggak? Tokoh Temon? Enggak. Itu loh yang di film Perjuangan itu. Oh ya, kenapa ya? Anak kecil itu pernah tahu nggak? Enggak. Pernah nonton filmnya? Belum. Jangan-jangan Anda juga lupa siapa Temon itu. Tapi di era tahun 80 hingga awal 90-an, sosok bocah yang ada di film Serangan Fajar ini sangat fenomenal lewat aktingnya yang lugu dan menggemaskan. Temon si anak revolusi. Itu julukannya di film yang berlatar suasana perang kemerdekaan di Jogja pada tahun 45. Meski tidak berjuang merebut kemerdekaan, di film ini Temon adalah figur pejuang sejati karena ia berjuang mencari sang ayah yang mati di medan perang. Temon itu nggak tahu bapaknya itu yang mana gitu loh. Akhirnya ya dia selalu orang lagi perang dia ngelusup-ngelusup nyari nya. Terus dan si Temon itu mempunyai cita-cita yang tinggi yaitu jadi pilot. Tetap waktu jadi pilot pun dia mencarinya Pak. Itulah Temon kini. Jauh berbeda saat ia menjadi Temon tahun 81. Kala itu Dani baru duduk di bangku kelas 1 SD. Meski cuma kebagian peran cameo alias numpang lewat, sosoknya sebagai anak kampung yang hidup merana di tengah pergelutan perang kemerdekaan berhasil menyita perhatian penonton. Gue ada casting itu ya ada ratusan orang lah yang di casting. Jadi gue di casting kondisi gue pas memang gue anak kampung mungkin dekil, ingusan, ya kadang-kadang belekan cuek aja. Dan peran yang lain pun yang casting tuh rapi-rapi ya. Karena gue diliatin dengan seadanya kayak gitu, nggak taunya Arifin Senur itu sebagai sutradaranya akhirnya melihat gue malah. Akting perdananya ternyata menuai pujian. Dani Temon terpilih sebagai pemain cilik terbaik versi FFI tahun 1982 dan Serangan Fajar didaulat menjadi film terbaik. Sosok Temon juga semakin terkenal tatkala filmnya menjadi tontonan wajib anak sekolah saat itu. Kelas 3 sampai kelas 5 diwajibkan untuk nonton itu. Jadi pas saat kelas 3 aku nonton, ngerasa bangga gitu loh, lihat menonton diri sendiri. Terus akhirnya ada yang bercerita kalau yang jadi Temon itu ini gitu loh di sekolah ini. Tapi setelah 25 tahun berlalu, Dani Temon yang dulu tak tahu apa-apa tentang arti kemerdekaan, tetap saja tak merasakan arti kemerdekaan yang sebenarnya. Kita merdeka dari penjajah, tapi belum merdeka oleh bangsa sendiri. Sambungan saja pohon yang ku baca tadi. Lain Temon, lain lagi cerita heroik Naga Bonar. Meski dibalut dengan cerita komedi, namun proses pembuatan film ini ternyata butuh perjuangan bagi pemeran Jenderal Naga Bonar. Hari setelah saya menikah, saya syuting Naga Bonar. Jadi persiapan Naga Bonar juga sama dengan persiapan pernikahan saya. Itu sebabnya saya pengantin preman karena gondrong dan badan harus digemukin. Kau bilang sama dia. Cerita Naga Bonar berkutat tentang kehidupan satir seorang pencuri gadungan yang berpura-pura menjadi jenderal untuk menakut-nakuti kompeni Belanda. Meski tidak berpendidikan, dalam film itu Naga Bonar adalah pemimpin yang cerdik dan disegani. Sebuah kiasan untuk para pemimpin negeri ini agar lebih mengutamakan kepentingan rakyat.
masyarakat yang mencari panutan bagaimana semestinya pemimpin yang dicintai rakyat. Nagabonar salah satu sosok pemimpin di masa lalu yang sampai saat ini kalau kita nonton filmnya, anak remaja saat ini pun merasa dekat dengan tokoh itu. Kerjanya berpikir. Kepahlawanan Temon dan Nagabonar memang sudah lama tak muncul di layar kaca. Tapi sosok heroik pada karakter tersebut menyiratkan sebagai bangsa seharusnya kita bangga dan mengisi kemerdekaan dengan arti yang sebenarnya.